Sejarah itu dibuat oleh pemenang perang, bukan dibuat oleh seorang yang kalah perang. Kita sengaja dibiarkan begini agar kita itu tidak menjadi maju, sehingga teknologinya bisa dikuasai oleh mereka-mereka kaum pengusaha atau kaum kapitalis ini. Dan ini adalah rekan Balamin juga. Jadi sekali lagi, bukti-bukti yang tidak disukai oleh Balamin, si Raja Atlantis itu. Karena dengan bukti ini, orang akan menjadi mikir. Jadi, apa yang terjadi dengan sekolah kita? Mengapa kita sekolah dan dicetak untuk menjadi buruh-buruh? Karena itulah tujuannya. Kita dicetak untuk menjadi buruh. Sekolah, lulus, cari kerja. Begitu polanya sekolah, lulus, cari kerja. Sekolah, lulus, cari kerja. Di brainwash kita tuh. Di brainwash terus. Di sekolah, Anda harus nurut pada guru. Harus nurut pada guru. Kalau tidak nilainya jelek. Meskipun Anda benar, Anda harus kalah dari guru-guru Anda itu. Meskipun Anda meneliti dan ternyata kenyataannya berbeda dengan buku, Anda harus nurut pada buku. Sehingga kita menjadi begini. Palahap, poloho. Dititah mikir hararese. Kudu gerak ke heula roream. Nah, roream itu diajarkan di sekolah. Anda dikasih praktis. Ya, saya tak pakai, udah ini pakai. Kamu nurut saja sama ibu. Jangan bikin aturan baru. Dulu waktu SMP Akang pernah buku Akang dibanting. Bukunya. Pak, itu dibanting. Karena Akang bikin pembukuan baru. Waktu itu pelajarannya pelajaran jasa yang diajarkan tentang yang namanya tata buku. Yang Akang bilang tata behan. Jadi di sana Akang bikin semacam jurnal baru. Karena dianggap jurnal itu tidak efektif. Ya nu anyar. Tapi kan hasilnya yang penting sama, gitu kan. Dan ini lebih praktis. Si guru nate jalan-jalan gitu ningali belakang. Pas lihat yang Akang, apa itu? Jurnal, Pak. Kenapa berbeda? Enggak, apa berbeda hasilnya, Pak? Hasilnya penting tidak berbeda, Pak. Kalau metodenya berbeda kan nggak apa-apa, Pak. Sini coba lihat. Jangan bikin aturan sendiri. Akan ingat banget itu. Ikuti apa yang ada di pom. Mungkin minder ya. Atau mungkin, iya, tapi gengsi. Akhirnya Akang jadi sasaran terus tuh. Ya pada Akang ditinggalikan, naon teangan kesalahan teh gitu. Dikekeak we. Sampai Akang belum dicukur juga, nyararan klik, Akang mah dulu rambutnya gitu, nyararan klik. Dipanggil ke depan, diinterogasi di depan. Orang lain yang sama kliknya sama Akang mah enggak gitu. Padahal yang dikutuk klik teh banyak gitu. Tapi Akang diam, tidak melawan, kenalah. Karena percuma, kita berdebat juga percuma. Mereka tidak boleh kalah berdebat. Guru harus selalu menang. Kecuali kalau guru yang benar-benar guru, digugu dan ditiru. Sekarang kebanyakan guru adalah profesi, bukan pengabdian.
Karena semua guru dicetak untuk berprofesi, bukan mengabdi. Tungtungna kan akhirnya pakai muncul sistem CBSA kan, cara belajar siswa aktif, atau dengan kata lain itu berudak cina ranteng. Males soalnya. CBSA, cara belajar siswa aktif. Itu berudak cina arulim atau aranteng. Jadi mereka mah sudah kemana saja. Akibatnya lihat bangsa Indonesia. Beginilah bangsa Indonesia. Salah siapa? Kita yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Malah anak-anak yang tidak sekolah itu dipandang hina. Kang Diki, kenapa anaknya tidak sekolah? Kenapa anak Anda disekolahin? Justru saya harus waspada, anak saya tidak boleh seperti anak-anak Anda. Tinggal itu, jadi karar itu ngomong sengeunahna teu sopan-sopan ka kolot teh. Akolot wani ngalawan gitu. Dampak dari pergaulannya begitu kan. Dan terutama yang dititipi itu kita, orang tua, bukan sekolah. Kita diberi amanah, yang diberi amanah kita orang tuanya. Kenapa kita lemparkan lagi ke sekolah? Berat ditanya nanti di akhirat tuh. Jadi berat ditanya nanti di akhirat. Karena kita melepaskan tanggung jawab kita ke sekolah. Baik. Nah ini trilobit. Trilobit itu bentuknya seperti ini. Yang diinjak tadi pakai sepatu itu tuh. Trilobit ada organisme berkulit keras, beruas-ruas yang hidup pada lebih 300 juta tahun yang lalu di bumi dan telah punah sebelum kehidupan era Jurasik. Dari data terakhir, para ahli memperkirakan bahwa organisme ini punya 8 ordo, 150 familia, 500 genus, dan lebih dari 15.000 spesies. Ukuran berbagai spesies trilobit tersebut sangat variasi. Dari yang terkecil berukuran 1 mm, hingga yang terbesar berukuran 30-70 cm. Nah, kecilnya diinjak pakai sepatu, kita dipincakan ke sepatu. Dan ngegel meren. Seruntur ngegel pincak. Seruntur pincak. Kita ku baru dak leutik. Ternyata ditemukan fosil ini itu dan dihitung umurnya sudah 600 juta tahun. Bayangkan. Sok. Jadi manusia tidak berevolusi. Jadi kalau misalnya kita sekali lagi kalau yakin mas pada teori Darwin ya itu mas silahkan. Tapi fakta menunjukkan bahwa manusia tidak berevolusi. Waktu dialog yang lalu akan pernah kan memperlihatkan jari manusia ya, fosil jari manusia yang tidak berubah sampai sekarang. Itu jari manusia itu tidak pernah berubah, kok sekali gue. Tidak ada yang sebesar bratwurst atau sosis raksasa ya, gitu. Nah ini terdapat artefak milik budaya Mesir dan Amerika kuno yang terlihat biasa seperti pesawat modern. Artefak Mesir ditemukan di sebuah makam di Saqqarah di Mesir pada 1898. Adalah objek 6 inci kayu yang sangat menyerupai model pesawat dengan sayap dan ekor. Para ahli percaya objek begitu aerodinamis yang sebenarnya mampu meluncur. Benda kecil yang ditemukan di Amerika Tengah ditampilkan di atas, diperkirakan 1000 tahun, terbuat dari emas dan bisa untuk model pesawat sayap Delta atau bahkan Space Shuttle. Bahkan dari fitur yang tampak terlihat seperti tempat duduk pilot. Jadi El Dorado itu adalah tambang emas yang ditambang oleh alien. Ada alien bangsa Bropa namanya,
Bangsa Eropa itu masih keturunan Adam juga. Nanti di buku kedua diceritakan tentang evolusinya. Jadi mereka mengkloning orang juga. Diklon orang itu, bangsanya sendiri, bangsa Eropa itu diklon. Sehingga mereka punya batas kapasitas untuk penguasaan energinya 2,5% sampai 30%. Sama bangsa Tark juga sama, bangsa Mosram juga sama, bangsa Zenela juga sama. Bahkan pernah nonton film E.T. Extraterrestrial yang Steven Spielberg gitu, yang E.T. yang lehernya panjang. Nah, dari mana itu Steven Spielberg itu dapat dongeng semacam begitu? Nah, Steven Spielberg atau ini siapa tuh? George Lucas, dia itu sebelum bikin film, dia kesana sini dulu, cari informasi yang lengkap. Sehingga ada bocoran tentang bangsa Zenela yang datang ke sini. Di salah satu hadis yang kemarin Akang cerita yang lehernya panjang itu seperti burung, itu bangsa Zenela pernah ketemu dengan Rasulullah. Gak tahu nih kalau penunjuk Rasul dan penunjuk dia begini. Seperti di film, burung gitu kan. Cuma waktu Akang buka lagi, cari lagi di Alul Wal Marjan yang sekarang itu hilang hadisnya, nggak ada. Berarti sebetulnya hadis-hadis sekarang ini harus kita curigai juga. Coba deh, teliti lagi, telusur lagi. Gak apa-apa kita disebut ingkar sunnah. Sunnah kata dia, gitu kan. Tapi sunnah yang sebenarnya itu adalah sunnah yang akur atau sama dengan Al-Quran. Jadi cari hadis itu padanan Al-Qurannya. Kalau ada padanan di Al-Qurannya, hadis itu bisa diterima. Karena Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Ada satu hadis yang menceritakan tentang kesedihan Rasulullah. Menurut Anda hadis itu sahih tidak? Ketika Rasulullah itu bersedih, menangis. Di Al-Quran sudah jelas-jelas disebutkan. Al-Baqarah 112, di An-Nur banyak itu hadis-hadis yang menceritakan tentang orang-orang beriman itu dia tidak khawatir dan dia itu tidak sedih hati. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi aneh kalau Rasulullah itu bersedih. Tapi hadis itu dipakai di mana-mana kan? Terkenal dan dipakai di mana-mana yang menjadi pembenaran kalau kita bersedih. Padahal Islam tidak mengajarkan bersedih hati. Jadi aneh orang yang paling iman sedunia, sejagat, itu melanggar Al-Quran. Aneh tidak? Aneh pisan. Tapi hadis itu benar-benar diyakini oleh orang-orang dan dijadikan acuan. Padahal bertentangan dengan Al-Quran. Sangat bertentangan dengan Al-Quran. Rasulullah sendiri adalah orang yang paling beriman. Yang keimanan itu diabadikan oleh Allah. Aneh kalau misal Rasulullah itu bersedih. Ya dia melanggar Al-Quran dong, gitu kan. Mampu nggak kita tidak bersedih? Mampu. Karena Allah sudah menyatakan bahwa orang beriman itu dia tidak akan khawatir dan dia tidak akan sedih hati. Allah lah yang maha mengetahui. Kan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah itu maha mengetahui sedangkan kamu tidak. Nah karena tidak, coba cari pengetahuan dong bagaimana caranya kita biar tidak sedih hati. Mes-mes leweh gitu. Film yang dianggap bagus, film yang bikin kita menjadi leweh.
akhirnya mengharukan, cerik Bombay ya, ingsrek gitu. Aduh, filmnya bagus, sebaiknya kamu nonton. Sedih. Kenapa coba film-film horor ya, film yang takut-takut itu, film-film yang sedih-sedih itu laku? Karena manusia itu, kita itu menikmati kesedihan, menikmati ketakutan, menikmati yang namanya kemarahan. Manusia itu tidak akan mengulangi sesuatu yang tidak enak. Contohnya, Anda masuk ke dalam restoran, pasti makan di sana tengenah disaratin, seetik pun tengenah gitu tak. Sangguna gigih kene gitu, meskipun perjuangan gigih itu diperlukan, tapi sanggung gigih mah tengenah. Sanggung gigih kene pas dilep itu na bumbuna asik ting gitu tak. Pasti Anda tidak akan datang ke sana lagi kan ya, nggak akan datang ke restoran itu lagi, malah ngasih tahu entong si adidinya mah tengenah kebejaan saya mah gitu kan. Reka mana reka restoran itu entong tengenah sih kebejaan saya ge. Tapi gue sebuah aturan teh gue tadinya pas langsung barunya tengenah dinya asin teuing, oh cek aing ge gitu tuh. Mana masih percaya sih kebejaan teh. Nah pasti kita akan memberitahu teman-teman yang lain sampai restorannya tutup dan kita senang. Begitu restorannya tutup kita senang, puas. Kayaknya ada tengenah sudah, restoran tengenah gitu. Kenali pak maneh muka restoran, tidak tahu diri. Kulit durian yang kita makan kan dalamnya. Coba kita mau makan kulit durian nanti kan ya. Diingat-ingat di mod, gitu, yang diingat-ingat kan isi duriannya, yang enaknya kan, dibuang yang nggak enaknya mah. Icono awona, candak nusana, gitu. Mata sendalna anyar terus. Nah. Manusia punya kecenderungan mengulang-ulang sesuatu yang enak, terutama marah, sedih, benci. Kalau kita masuk ke restoran yang enak, pasti kita pengen lagi kan. Nah, kenapa marah, pengen lagi? Kenapa benci, pengen lagi? Dibahas terus faktor yang membencikan kitanya itu. Dibahas terus kejelekan si orang itu. Kerugian kita itu dibahas dengan alasan curhat. Padahal curhat itu adalah berbagi kebencian. Dan kita akan senang ketika orang kita curhati itu membenci si orang yang kita benci. Senang. Sok, jujur aja sok. Mereka yang suka curhat, yang ke mamah dedeh, curhat yuk, gitu. Kan gitu kan mamah dedeh, curhat yuk, gitu kan. Curhat itu bukan curahan hati sebetulnya, tapi pembagian kebencian kita, berbagi kebencian. Diceritakan kan suaminya seperti ini, istrinya seperti itu, seolah mengeluh. Padahal mah teh, dibagi-bagi kata orang teh gitu kan. So kalau Anda kehil pada seseorang, pasti dia omong-omong. Karena Anda merasa bahwa orang lain pun harus ikutan seperti Anda membenci, bukan alasan ventilasi, itu mah klise. Tapi Kang perlu ventilasi, sama bohong. Jelas mah kita berusaha saja biar orang itu sama-sama benci si eta. Coba jujur. Sedih, diulang-ulang sedih dan itu sedih teh. Enak makanya diulang-ulang. Kalau tidak enak mah akan diulang-ulang. Nah itulah manusia. Makanya Allah melarang itu kan. Orang-orang yang beriman dia itu tidak khawatir dan dia itu tidak sedih hati. Banyak tuh ayat-ayatnya di Al-Quran, cari sok banyak. Salah satunya ya Al-Baqarah 112.
Jadi mereka yang beriman, mereka tidak akan khawatir, tidak ada kekhawatiran, karena dia yakin bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik pada dia itu. Jalan saja. Seperti Rasulullah pas di Baledogan, letak di Baledogan, cuek, dan nggak maklum. Wasta'inu bisobri wassalah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jelas pantah perintahan akannya. Karena Allah tahu persis, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu persis bahwa kita itu mampu untuk sabar. Sabar itu bukan dipaksakan, tapi sabar itu muncul dari permakluman. Bukan sabar. Bukan begitu sabar teh. Sabar mah tidak dipaksakan, sabar muncul dari permakluman. Dan Allah mengajarkan kita untuk belajar memaklumi, menurunkan ego, memaklumi orang lain. Itulah intinya sabar.